Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya persilakan kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk mempersiapkan teman-temannya. Siapa ketua kelas? Saya Pak. Oke, silakan. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, silakan dengarkan namanya. Ayo Pak. Gifran, Ayo Pak. Al, Habis Pak. Nurfanila. Dan Di sini apa? sakit. Oke. Ada yang surat. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Bapak mulai, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak akan selalu memberikan kesepakatan kelas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi hari ini kita akan menyepakati kesepakatan kelas kita selama beberapa menit ke depan, selama materi pembelajaran kita ini. Yang pertama dulu, itu tidak mengganggu teman. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke, kemudian yang kedua, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang ketiga, saling menghargai kepada sesama teman dan juga guru. Sepakat? Sepakat. Kemudian ada yang ingin ditambahkan tentang kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak ada Pak. Sudah cukup? Cukup. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar. Oke, anak-anak bisa mulai semangat. Bagaimana kalau kita sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi satu lagu terlebih dahulu? Karena kita berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, mungkin kita akan menyanyikan lagu daerah Makassar saja. Sepakat? Ada yang mau menyarankan lagunya apa? Iya saya. Apa? Lagunya Alima Miri. Oke, semuanya tahu lagu Alima Miri? Tahu. Oke, kalau begitu kita nyanyikan dulu satu lagu daerah Makassar. Diriku pasar ditujuhi tolongannya, ku saroba tak lupa Batu air pemiri, hari merah dingin-dingin, nama lontar sariku. Oke, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kemampuan anak-anak semua. Jadi Bapak akan bagikan sebentar beberapa soal untuk mengetahui kemampuan anak-anak sebelum pembelajaran atau materi yang Bapak bawakan hari ini. Oke, silakan bisa dibuka grup WhatsApp-nya atau bisa juga langsung dibuka scan barcode-nya. Ya skin aja Pak. Ya, Bapak akan memperlihatkan. Oke, jadi kita bertesnya itu menggunakan quizzes. Oke, silakan mulai di scan. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya tentang listrik statis? Perwakilan. Oke, Pak. Silakan. Listrik statis itu contohnya seperti petir. Oke, tuh. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Oke, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi listrik statis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ada 4. Yaitu pertama, melalui kajian literatur nanti anak-anak semua mampu menyebutkan pengertian dari bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, kemudian tujuan yang kedua, jadi sebentar Bapak akan berikan virtual lab atau simulasi, yaitu P. Jadi nanti anak-anak bisa mengklasifikasikan bahan yang digunakan sebentar, dia termasuk isolator atau konduktor. Oke, jadi anak-anak di rumah punya colokan semua? Punya. Oke, kira-kira di sini ada yang pernah colokannya terkelupas atau putus? Kabelnya. Nah, terus kira-kira itu colokannya diperbaiki atau langsung diganti? Diperbaiki. Misalnya setrika ini kabelnya terkelupas. Nah, terus diperbaikinya itu apakah dia dibungkus atau tidak? Dibungkus. Diselotip. Diselotip. Bisa aja sampai rusak ibu isolasi Pak. Oke, jadi solusinya diselotip ya. Iya. Oke. Setelah diselotip itu, misalnya setrika itu bagus dikembali atau tidak? Bagus. Oke, baik. Nah, jadi karena hari ini kita akan membahas tentang antara listrik. Nah, setelah kabel itu dibungkus, apakah kabel itu menyetruk kita atau tidak? Tidak. Nah, jadi hari ini kita akan bahas kenapa kira-kira kabel yang terkelupas ini ketika dibungkus selotip, kemudian dipegang kembali dia tidak menyentuh kita. Nah, itu akan kita bahas pada materi ini tentang antara listrik. Apakah bahan selotip ini bisa mengantarkan listrik atau tidak? Oke, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Jadi sebentar setelah Bapak bagi kelompok, Bapak akan bagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi LKPD itu tentang persepsi yang Bapak tadi sampaikan itu ketika ada kabel terkelupas.
kita akan membungkusnya pakai apa? Apakah pakai plastik atau pakai selotip yang ada di rumah. Nah, kemudian sebelum Bapak bagi kelompok, pertama-tama Bapak akan perlihatkan stimulusnya. Jadi Bapak akan bercerita. Ada 3 orang peserta ini. Jadi boleh dilihat di layar juga. Nah, jadi peserta ini kita ada 3 namanya. Yang pertama ada A, kemudian ada Albara, kemudian ada Agnes. Nah, jadi ceritanya A ini dia kabel setrikanya terkelupas. Nah, ternyata A ini mau mengganti setrika tersebut, tetapi orang tuanya memperbaikinya dengan memberikan selotip saja. Nah, ketika orang tuanya memperbaikinya dengan memberikan selotip, ternyata setrika tersebut masih bisa digunakan dan tidak menyetrum si A. Nah, kemudian cerita yang kedua, si Albara, kasusnya sama, tetapi dia alat elektronik yaitu cas handphone. Nah, jadi cas handphone ini juga dia terkelupas. Nah, tetapi kasusnya sama dengan A, orang tua yang memperbaikinya, dia menggunakan bedanya, dia tidak menggunakan selotip, tetapi menggunakan plastik atau kantong kresek. Nah, kemudian si Agnes mendapatkan juga kasus yang sama. Jadi dia terkelupas juga colokan yang biasa kita gunakan. Akan tetapi di kasusnya dia, orang tuanya tidak memperbaikinya, tetapi justru langsung menggantinya. Jadi dari ketiga kasus ini nanti anak-anak semua akan diskusikan di dalam kelasnya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD-nya. Oke, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Kelompok 1 Aisyah, bisa angkat tangan. Oke, Aisyah dan Agung. Oke, kemudian kelompok 2 Ai, angkat tangan. Gifran, Novi, Afif. Kemudian kelompok 3 Ainun, Alvina, dan Al. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Berhasil. Biar di belakang. Sekarang silakan semua diperhatikan yang KPD-nya. Jadi di sini ada kelompok, silakan dimasukkan kelompoknya, kemudian kelas, dan silakan dituliskan nama anggotanya, nama lengkap ya, nama lengkap. Oke, kemudian ini stimulus. Jadi stimulus ini sesuai Bapak ceritakan tadi, yang 3 kasus, ada A, Albara dengan Agnes, di mana memiliki kebiasaan yang berbeda di rumahnya ketika terdapat kabel atau peralatan elektronik kabel yaitu terkelupas. Oh, langsung jawab sih. Iya. Kemudian diidentifikasi masalah di sini bisa diisi. Jadi maksimal 2 identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalahnya itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, kira-kira ketika anak-anak sudah membaca atau mendengarkan cerita tadi, apa yang ingin ditanyakan berdasarkan kasus itu? Atau ada yang kurang jelas di KPD-nya? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Jadi berdasarkan cerita ini kan ada 3 peserta ini, ada A, Albara, sama Agnes. Dia kebiasaannya ini orang tua di rumah kalau kabelnya terkelupas dia berbeda. Ada yang pakai selotip, ada yang pakai plastik kresek, dan ada yang langsung ganti. Nah, kira-kira Pak, bagaimana ini? Pak, bagaimana ini? Nah, kan sisa ini. Terima kasih, Pak. kelompok 1 aman? Aman, Pak, aman. Oke. Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Sudah semua dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD-nya sudah? Sudah. Oke, karena sudah selesai, sekarang Bapak akan beri kesempatan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi semua anggota kelompok naik. Nah, jadi semua anggota kelompok naik presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Kemudian bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir disebut isolator listrik. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana anak-anak semua? Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Sama? Ya, Pak. Oke, kalau begitu kelompok 1 silakan ditutup presentasinya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Beri tangan ke kelompok 1. Oke, boleh duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hantaran listrik. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kami mendapatkan beberapa informasi bahwa konduktor itu adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan isolator itu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang dari presentasi kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari kelompok 3, silakan yang presentasikan hasil diskusinya. Boleh harus seluruh anggota kelompok naik ke atas. Kenapa masalahnya jawaban lain? Aku buat presentasi. Coba saya lihat dulu. Bang, sini jawabannya. Harusnya bagaimana teman-temannya? Oh, kalian mendengarkan jawaban dari Bang. Teman-temannya mau juga dengarkan. Pasti pengalamannya berbeda kan dari teman-temannya semua. Oke. Oke, silakan nih. Iya, semuanya. Nah, kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu konduktor listrik adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian isolator listrik adalah bahan yang sangat sulit untuk menghantarkan listrik. Oke, kelompok lain ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 3? Atau ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi, bahan yang bersifat konduktor mungkin bisa diberikan contohnya apa saja bahan-bahannya? Paham pertanyaannya? Kelompok 3 paham? Kan tadi kan ada beberapa bahan yang digunakan kan di praktikum. Iya, Pak. Ada pensil, ada uang koin, sama kertas. Nah tadi di praktikum itu yang nyala lampunya itu apa ya? Saat bahannya dipasang ke rangkaian. Kan ada yang menyala dan tidak kan? Iya. Nah, kemudian kelompok 1 mempertanyakan itu bahan isolator. Konduktor Pak. Konduktor. Nah, berarti kalau konduktor itu dia lampunya menyala. Nah tadi bahannya yang mana yang menyala lampunya? Oh, besi. Iya, iya. Oh, besi. Oke, silakan disampaikan kelompok 1. Buah koin ya. Jadi bahan yang bersifat konduktor itu adalah besi. Buah Oke, koin. oke. Baja. Oke, termasuk kelompok 1 sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 3. Ya Pak, paham. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi pertemuan kita hari ini tentang hantaran listrik. Jadi kalau berbicara tentang hantaran listrik itu ada konduktor dan isolator. Nah, kalau bahan yang kita gunakan tadi, kita menggunakan uang koin, penjepit kertas, kemudian kabel dan pensil, dia termasuk bahan yang bisa menghantarkan listrik atau konduktor listrik. Tetapi pembuatan dari Bapak mengenai kesimpulan materi kita hari ini tentang hantaran listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas? Oke, karena sudah jelas, Bapak akan tanyakan bagaimana perasaan anak-anak hari ini belajar IPA? Senang apa lagi? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, kemudian hari ini semua anak-anak senang mengikuti pembelajaran IPA. Oke, selanjutnya Bapak akan mengukur sampai di mana anak-anak ini tujuan pembelajarannya tercapai pada pertemuan kali ini. Jadi Bapak sudah siapkan beberapa pertanyaan. Jadi Bapak akan kirimkan link di grup WhatsApp. Terus silakan di-scan barcode-nya. Ada, oke, silakan dikerjakan. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, soalnya udah. Susah atau mudah? Oke, jadi baik itulah tadi materi tentang antara listrik pada pertemuan kita kali ini. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi anak-anak bisa pinjam buku di perpus atau mencari sumber di internet untuk membaca-baca topik tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin menutup kelas hari ini. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita